Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisa Olivia dengan NIM B1B1230027 dari kelas A jurusan Manajemen Universitas Halu Oleo semester 2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai yang pertama, kenapa penting memahami perikatan dalam dunia bisnis. Jadi, memahami perikatan dalam dunia bisnis itu sangat penting karena perikatan itu sama seperti kontrak yang menjadi landasan hukum bagi transaksi bisnis. Memahaminya itu memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka secara jelas. Materi yang kedua yaitu definisi perikatan dan perjanjian. Perikatan adalah suatu hubungan yang timbul dari perjanjian antara dua pihak di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sementara perjanjian yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Materi yang ketiga yaitu syarat sahnya perjanjian. Yang pertama itu ada sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, kesepakatan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal yang tertentu atau terkait objek yang jelas. Yang keempat, suatu sebab yang halal, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, adat istiadat, dan agama. Syarat 1 dan 2 itu disebut subjektif, sementara syarat 3 dan 4 itu disebut objektif. Syarat 1 dan 2 terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sementara syarat 3 dan 4 batal demi hukum atau perjanjian diangkat atau tidak ada sama sekali. Materi yang ketiga yaitu prestasi dari bentuknya. Yang pertama, prestasi memberikan sesuatu, bentuknya objek perjanjian adalah barang. Prestasi yang kedua, berbuat sesuatu, bentuknya objek perjanjian adalah jasa. Prestasi yang ketiga yaitu tidak berbuat sesuatu, bentuknya itu bersikap pasif, tidak melakukan hal yang dilarang dalam kontrak. Materi yang kelima yaitu bentuk buat prestasi. Yang pertama, tidak melaksanakan sama sekali apa yang dijanjikan. Yang kedua, melaksanakan sesuatu yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang ketiga, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak seperti yang dijanjikan atau tidak sempurna. Materi yang terakhir itu melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilaksanakan. Materi yang keenam ada jenis-jenis perjanjian yang terbagi menjadi 10. Yang pertama ada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pihak lain hanya ada hak. Contoh hibah dan perjanjian pemberi kuasa. Perjanjian timbal balik atau bilateral pada masing-masing pihak ada hak dan kewajiban, contoh jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar. Yang kedua ada perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama dan diatur dalam kartu perdata, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan tidak diatur dalam kartu perdata, misalnya perjanjian yang terdapat dalam masyarakat seperti perjanjian naik angkot. Yang ketiga yaitu perjanjian obligator dan perjanjian ketembaan. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang hanya atau baru meletakkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik. Untuk memindahkan hak milik diperlukan perjanjian kebendaan yaitu levering atau penyerahan seperti dalam perjanjian jual beli. Yang keempat ada perjanjian konseptual dan ring. Perjanjian konseksual adalah perjanjian yang timbul atau lahir karena kata sepakat para pihak, sedangkan dalam perjanjian real, kata sepakat para pihak terjadi bersamaan dengan penyerahan levering barangnya. Contoh jual beli barang-barang dagangan. Yang kelima ada perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan pada pihak lain tanpa menerima imbalan. Contoh perjanjian pemberi kuasa dan hibah. Yang keenam itu ada perjanjian formil. Perjanjian formil adalah perjanjian yang harus dibuat secara tertulis, jika tidak maka perjanjian itu menjadi batal. Contoh perjanjian perdamaian. Yang ketujuh ada perjanjian campuran. Perjanjian campuran
Dalam perjanjian ini terdapat unsur-unsur dari perjanjian bernama yang terdalin menjadi suatu sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri. Contoh perjanjian antara pemilik hotel dan tamu. Yang kedelapan ada perjanjian penanggungan. Perjanjian penanggungan adalah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur meningkatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur tidak memenuhi perikatannya. Yang kesembilan ada perikatan standar baku. Perjanjian yang dibuat sepihak oleh prosedur yang bentuknya tertulis berupa formulir yang isinya telah distandarisasikan atau dibakukan terlebih dahulu serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen. Yang perjanjian yang terakhir itu yang ke-10 yaitu perjanjian garansi. Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian di mana seseorang A berjanji kepada B bahwa C akan berbuat sesuatu. Yang terakhir yaitu hapusnya perikatan. Yang pertama karena pembayaran. Pembayaran itu belunasan utang atau uang, jasa, atau barang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Misalnya dalam perjanjian jual beli sepeda, A membeli sepeda kepada milik B, maka pada saat A membayar harga sepeda dan sepeda tersebut diserahkan oleh B kepada A, yang berarti semua kewajiban masing-masing pihak lunas A dan B, maka perjanjian jual beli antara A dan B dianggap berakhir atau hapus. Yang kedua, karena penawaran pembayaran tunai dengan diikuti dengan penyimpangan atau penipuan. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpangan atau konsiasinya, yaitu suatu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar utangnya, namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur, maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui kepanitiaan pengadilan negeri setempat. Misalnya A memiliki hutang kepada B, akhirnya A membayar utang tersebut kepada B, namun B menolak menerimanya. Dalam kondisi demikian, A dapat menitipkan pembayaran utangnya tersebut melalui kepanitiaan pengadilan negeri setempat, di mana nanti pengadilan yang akan meneruskannya kepada B. Jika penitipan melalui pengadilan ini sudah dilakukan, maka utang piutang antara A dan B dianggap sudah berakhir. Yang ketiga, karena pembayaran hutang. Nafasi atau pembaruan hutang adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur di mana perikatan yang sudah ada dihapuskan lalu dibuat suatu perikatan yang baru. Misalnya A memiliki hutang sebesar 1 juta kepada B, namun A tidak sanggup membayar utangnya tersebut, lalu B mengatakan bahwa A tidak perlu lagi membayar utangnya sebesar 1 juta tersebut, melainkan cukup membayar 500.000 saja dan utangnya dianggap lunas. Dalam hal ini, perjanjian utang piutang antara A dan B yang sebesar 1 juta dihapuskan dan diganti dengan perjanjian utang piutang yang hanya sebesar 500 saja. Yang keempat, karena perjumpaan utang atau kompensasi. Perjumpaan utang atau kompensasi yaitu penghapusan utang masing-masing dengan jalan saling memperhitungkan utang yang dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kehidupan. Misalnya A memiliki hutang kepada B sebesar 500.000, namun pada saat yang sama B juga ternyata memiliki hutang kepada A sebesar 500.000. Dalam hal demikian, maka utang masing-masing dianggap lunas karena impas dan perjanjian utang piutang tersebut dianggap telah berakhir. Yang kelima, karena percampuran utang. Konvensio atau pencampuran utang adalah percampuran jadi satu antara kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan kreditur. Misalnya A memiliki utang kepada B, ternyata karena berjodoh A akhirnya menikah dengan B. Dalam kondisi demikian, maka terjadilah percampuran utang karena A dan B telah terjadi suatu persatuan harta akibat perkawinan, padahal dulunya A mempunyai utang kepada B. Yang keenam,
karena pembayaran utangnya. Pembebasan utang yaitu suatu pertanyaan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang-utangnya. Misalnya A memiliki hutang kepada B, namun B membebaskan A dari hutangnya tersebut. Yang ketujuh, karena musnahnya barang yang terhutang. Musnahnya barang terhutang yaitu hapusnya perikatan dengan bertanya atau bilangannya barang atau bilangannya barang tertentu yang menjadi prestasi atau kewajiban debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur. Menanyakan barang yang terutang itu tergantung pada dua syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, musnahnya barang tersebut bukan karena kelalaian debitur. Yang kedua, debitur belumlah lagi dalam menyerahkan barang terutang tersebut kepada yang kreditur. Yang kedelapan, ada karena kebatalan atau pembatalan. Kebatalan atau pembatalan perjanjian yang dimaksudkan dengan batal adat hukum di dalam pasal 1446 KUH Perdata adalah dapat dibatalkan. Misalnya, suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang belum dewasa atau belum cakap hukum, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan kebatalannya melalui pengadilan, dan saat dibatalkan oleh pengadilan, maka perjanjian tersebut pun berakhir atau batal. Yang kesembilan, berlakunya syarat batal. Berlakunya syarat batal artinya syarat-syarat yang bila dipenuhi maka akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Misalnya adalah perjanjian yang dapat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum pada pasal 1337 KUH Perdata adalah batal demi hukum. Yang ke-10 atau yang terakhir ada daluarsa. Menurut pasal 1946 KUH Perdata, daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, itulah tadi materi yang saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya presentasikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.